Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT mengungkap sejumlah temuan awal terkait tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali pada 2 Juli lalu. Fakta-fakta tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja Komisi 5 DPR RI di Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Ketua KNKT Suryanto Cahyono menyebutkan bahwa kapal mengalami kelebihan muatan saat berlayar. Kapasitas angkut kapal seharusnya maksimal 137,7 ton, namun saat kejadian, kapal membawa muatan hingga 538,8 ton, lebih dari 4 kali lipat batas aman. Selain kelebihan muatan, KNKT juga menemukan bahwa kendaraan di dalam kapal tidak diikat, sehingga beban kapal tidak stabil. Ketika dihantam gelombang, kendaraan di bagian buritan bergeser ke sisi kanan, memicu kapal miring dan akhirnya tenggelam. KNKT menilai pengawasan dari instansi terkait sangat lemah dan Komisi 5 DPR RI menyoroti Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP yang tetap mengeluarkan surat persetujuan berlayar meskipun ditemukan pelanggaran saat pemeriksaan sebelum keberangkatan. Komisi 5 DPR juga menyoroti buruknya sistem manifest penumpang yang kerap tidak sesuai dengan jumlah penumpang sebenarnya di atas kapal. Kan nggak ada kesimpulan. Bukan data faktual dari yang paling krusial Bapak. Kalau diringkas seolah-olah jadi kesimpulan. Ya, bisa dijelaskan Bapak. Coba jelas, Pak. Krusial dari persoalan ini apa Bapak? Apa? Hasil temuan KNKT. Garis besarnya Ya kan banyak tadi, Mbak. Iya. Ya, salah satunya Pak. Nggak usah satu-satu. banyak. muatan tadi gimana Pak? Ya udah itu faktualnya, Pak. Sampai berapa kali lipat? Ya hitungin dewe. Berdasarkan pisan-pisan enggak Pak ya? Hasil rekomendasi KNKT itu kapan Pak? Apa? Hasil rekomendasi KNKT nanti Ya untuk siapa aja yang berkaitan dengan masalah keselamatan ya stakeholder itulah. Nanti penerima rekomendasi juga wajib untuk melaksanakan. Pak, kelebihan muatan paling krusial itu sebenarnya di apa sih Pak? Kendaraan besarnya atau apa untuk kasus ini? Ya sama orang, sama kendaraan, sama truknya lah. semua ya. Iya. Tadi ada kenaikan sampai 3 kali lipat ya Pak ya? Dari seharusnya. Itu kan diri, Mbak. Pokoknya datanya segitulah. Kan ada kan dari di kota kan. Itu isi 538. Ya, pokoknya datanya gitulah. Dari manifest memang kendaraan tidak pernah muncul beratnya ya Pak ya? Kenapa tadi ada tulisan tangan Pak? Ya memang kadang-kadang ditulis tangan. Seharusnya berapa Pak? Apa? Ya nggak ada seharusnya ya. Nggak seharusnya. Pokoknya informasi berat itu harus nyampe ke informasi ke kapal. Anggota Komisi 5 DPR RI Hamka Bako Kadi menegur keras seluruh instansi yang hadir dalam pertemuan tersebut. Ia menilai tidak ada satupun pihak yang berani mengambil tanggung jawab atas peristiwa yang menewaskan 19 orang tersebut. Kita sebenarnya ini kembali kepada aturan undang-undang yang berlaku. Saya kecewa kalau jajaran Kementerian Perhubungan ini ya abai dengan aturan sehingga mengakibatkan kecelakaan, mengakibatkan kerugian. Itu yang saya tidak mau. Kita kembali ke undang-undang apapun itu yang namanya sah bandar. Istilah barunya di sini KSOP berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Pasal 207 208 bertanggung jawab atas kelaikan dan keselamatan kapal. Itu tugas dan tanggung jawabnya, tidak boleh ngelak. Kalau dia mau melimpahkan kepada satu lembaga, apapun itu harus bertanggung jawab.
Saya tidak mau melihat lagi korban-korban yang berjatuhan selanjutnya. Belum selesai di sini, muncul lagi di Manado sana, Sulawesi Utara. Kita harus selesaikan dengan kita evaluasi total. Kalau merujuk pada hasil KNKT nanti, saya akan bersoal. Saya akan mempersoalkan semua orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap. Jadi terkesan ada pembiaran. Ada proses pembiaran. Sama dengan ojol. Persis itu proses pembiaran di perhubungan. Tahu ojol itu, ojek online itu tidak ada dasar hukumnya, hanya peraturan menteri. Ini proses pembiarannya juga panjang, jangan lagi pindah ke sini. Loh, saya hanya mau jangan membiarkan semua ini terjadi tanpa law enforce yang baik. Belum lagi odol, belum lagi ojol, belum lagi kapal yang odol juga. Tadi saya perhatikan, perangkat kapal itu sudah melebihi. Artinya KSOP-nya di sini pembiarannya dilakukan terus. Gak bisa dong. Semua kalau dilakukan begitu, kalau kecelakaan, ends up semuanya. Membiarkan berapa banyak nyawa menghilang, kan kasihan. Manusia-manusia yang tidak berdaya kasihan. Ya, itu yang saya sedih dan emosi saya. Nggak bisa saya terima. Yang jelas bahwa kapal Tunu Pratama itu tidak layak jalan. Titik. Tidak layak berlayar. Titik. Itu saja komentar. Artinya apa? Siapa yang bertanggung jawab kita harus cari. Itu loh. Berdasarkan aturan dan undang-undang. Laporan KNKT ada di tangan saya yang akan saya evaluasi. Baik secara pribadi selaku anggota DPR maupun secara keseluruhan Komisi 5. Saya akan berhadapan dengan pemangku kepentingan, pembuat undang-undang, tentu kami dong. Ya, saya kira itu saja. Semakin lama saya mau bicara, semakin sedih sebenarnya. Ya. Terlalu banyak orang yang korban. Ya. Ini di perhubungan ini terlalu banyak yang harus kita evaluasi dan benahi. Mana odolnya, mana ojol. Komisi 5 DPR RI akan segera menggelar rapat terbatas untuk membahas kecelakaan KMP Tunu Pratama Jaya dan meninjau ulang regulasi transportasi laut. Dalam sebulan terakhir, tercatat 4 peristiwa kecelakaan laut, baik di kapal tenggelam maupun terbakar yang menimbulkan korban jiwa.